Berapa sih harga tiket masuk ke Desa Panglipuran Bali dan bagaimana cara memesannya ya? Serta fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di sana? Tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman. Hai halo teman-teman Menjadi Bisa. Kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Katakan bisa untuk tahu tentang apa saja. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Oke teman-teman, di segmen kali ini masih masuk ke dalam segmen liburan nih teman-teman. Jadi teman-teman, di sini Mimin akan membagikan tempat-tempat wisata yang cocok untuk teman-teman kunjungi di waktu liburan teman-teman semua nih. Nah, di segmen kali ini Mimin sedang berada di Desa Panglipuran Bali. Wah, teman-teman pasti pada familiar banget nih sama desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita tahu cara pemesanan tiket untuk masuk ke Desa Panglipuran dan berapa sih harga tiketnya serta fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sana, kita perlu tahu nih, teman-teman, beberapa fakta-fakta menarik yang ada di Desa Panglipuran Bali, teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, desa ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia gitu teman-teman. Oke, jadi ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Nah, Desa Panglipuran Bali adalah salah satu di antaranya nih teman-teman. Karena berkat kebersihan dan kerapihan dari warga-warganya tuh teman-teman. Desa wisata ini terletak di Kabupaten Bangli. Ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan di antaranya Kalpataru, ISTA, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru destinasi ini masuk ke dalam Sustainable Destination Top 100 versi Green Destination Foundation. Wah, berprestasi banget ya tentunya teman-teman. Oke, yang kedua, desa ini memiliki tata ruang desa berkonsep Trimandala. Nah, sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang desa Panglipuran mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun nih. Ya, desa ini dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, teman-teman, yaitu wilayah utama atau Mandala, wilayah Madya Mandala, dan Dista Mandala, teman-teman. Oke, yang ketiga, desa ini dikelilingi hutan bambu yang dianggap sebagai pelindung desa, teman-teman. Nah, keseluruhan liburan, khususnya di Desa Panglipuran, akan semakin bertambah nih ketika teman-teman menyusuri hutan bambu yang luasnya ini mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Panglipuran, teman-teman. Wah, pokoknya di sini seru banget nih. Karena Mimin di sini berangkatnya pakai bis, teman-teman, jadi tambah seru banget ya. Kalau teman-teman di sini bawa motor mungkin akan lebih menikmati gitu ya angin-angin sepoi yang ada di Desa Panglipuran. Oke, selanjutnya memiliki ritual keagamaan yang harus dilakukan di Pura Luhur Panglipuran, teman-teman. Seperti biasa, desa-desa adat sewajarnya ada di Bali ya, Desa Panglipuran juga memiliki ritual keagamaan yang terus dijalankan hingga saat ini. Salah satunya ritual besarnya adalah Ngusaba yang biasanya dilakukan untuk menyambut Hari Raya Nyepi, yaitu merupakan kegiatan setiap 15 hari sekali. Masyarakat di sana harus datang ke Pura Penataran untuk bersembahyang, teman-teman. Oke, sekian mungkin ya penjelasan terkait dengan fakta-fakta unik yang ada di Desa Panglipuran, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman harus ketahui nih harga tiket untuk masuk ke dalam Desa Panglipuran. Nah, tiket masuk wisatanya itu untuk penduduk domestik atau penduduk asli Indonesia gitu ya, itu harganya 25.000, sedangkan untuk orang asing itu Rp50.000 gitu teman-teman, untuk orang dewasa. Nah, sedangkan untuk anak-anak, kalau untuk penduduk lokal itu 15.000, sedangkan untuk penduduk asing adalah 25.000, teman-teman. Oke, wah, terjangkau banget teman-teman. Tentunya kalau teman-teman berangkat ke Bali atau berlibur ke Bali, teman-teman harus banget datang ke Desa Panglipuran ini sebagai destinasi wisata teman-teman semua gitu ya. Harus masuk list destinasi wisata teman-teman. Nah, teman-teman, di sini itu ada yang namanya oleh-oleh khas nih, teman-teman. Jadi di desa ini juga di setiap rumahnya itu menjual beberapa oleh-oleh yang bisa teman-teman beli gitu ya. Salah satunya yang unik yaitu minuman khasnya, yaitu yang bernama loloh cemcem, teman-teman. Nah, loloh cemcem ini merupakan minuman tradisional khas Bali, dibuat dari pohon cemcem atau daun cemcem gitu ya. Mungkin kalau teman-teman familiar gitu ya dengan daun ini. Nah,
daun ini merupakan bahan baku dari pembuatan lolo cemcem. Mimin pernah minum, rasanya itu seperti ada asem-asemnya gitu, kayak makan kedondong teman-teman. Kalau teman-teman tahu kedondong, nah rasanya itu hampir-hampir mirip kayak kedondong gitu teman-teman. Tapi ini versi minumannya gitu ya. Oke teman-teman, di sini Mimin akan kasih tahu rute menuju ke Desa Panglipuran Bali. Nah, dari Kota Denpasar itu sekitar 1 jam 18 menit atau 44,1 km melalui Jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Panglipuran. Yang pertama teman-teman, ada yang namanya cycling atau bersepeda dengan tarif mulai 490.000 untuk 2 orang. Lalu yang kedua, fasilitasnya ada camping. Bisa menikmati bermalam di alam terbuka Panglipuran dengan tarif mulai Rp420.000 per orang atau bisa untuk 20 orang gitu ya. Lalu ada guest house, yaitu penginapan tradisional Bali dengan harga sewa Rp500.000 per malam. Lalu di sini juga tersedia homestay khas Bali dengan harga sewa Rp375.000 per malam, teman-teman. Oke, teman-teman, sangat lengkap ya fasilitasnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk sekiranya ada nggak sih penginapan di sana, karena kan jalan itu berkelok-kelok, naik turun gunung ya. Terus kita melewati yang namanya hutan bambu. Tenang aja, di sana ada penginapan yang disediakan oleh pengelola gitu ya. Oke teman-teman, di sana juga teman-teman bisa nih menyewa baju adat Bali atau kebaya putu Bali gitu ya. Di sana ada yang menyewakan, itu untuk sewanya tergantung dengan ukuran. Waktu itu Mimin sewa 50.000 gitu teman-teman. Bisa dipakai buat foto-foto cantik nih teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa bertanya terkait dengan adat istiadat yang ada di Desa Panglipuran. Lalu teman-teman juga bisa bertanya tentang sejarahnya gitu ya ke penduduk asli sini gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian review lokasi, harga, dan fasilitas yang ada di Desa Panglipuran Bali. Semoga dapat menambah list destinasi teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel ini supaya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye teman-teman.